Hari ini kita akan membahas materi bab 1 melaporkan percobaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kita harus tahu apa itu teks atau wacana, karena di sini kita belajar tentang teks laporan percobaan. Teks atau wacana adalah salah satu bagian dari tingkat kebahasaan yang menduduki posisi paling tertinggi. Nah, di sini posisi paling tertinggi karena teks wacana itu adalah satuan bahasa terlengkap yang tersusun atas beberapa paragraf yang membahas suatu topik secara lengkap. Nah, di sini ada contoh bagaimana teks atau wacana itu. Selanjutnya, setelah teks wacana, kita harus tahu apa itu paragraf. Karena teks wacana tadi tersusun atas beberapa paragraf, atau yang biasa kita kenal dengan alinea. Paragraf atau alinea adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok. Di garis bawahi itu satu ide pokok dengan menggunakan garis baru dengan penulisan pada awal paragraf ditulis menjorok ke dalam. Nah, di sini menjorok ke dalam itu artinya maju, ya, agak maju penulisannya. Nah, di sini ada 2 paragraf sebagai contoh. Nah, yang saya lingkari merah ini menjorok ke dalam. Dia agak maju penulisannya di awal paragrafnya. Selanjutnya, jika kita ingat kembali materi kelas 8, ada 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif, kalimat utamanya berada di awal paragraf, sedangkan kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Kemudian paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragrafnya. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya itu, kalimat 1, kalimat 2-nya itu adalah kalimat penjelas. Selanjutnya ada paragraf campuran, kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Sekarang kita turun ke tingkatan yang selanjutnya, yaitu kalimat. Nanti kita akan belajar beberapa kalimat untuk materi ini. Yang pertama kita harus tahu definisinya dulu. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, terdapat beberapa unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, dalam kalimat itu ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada pelengkapnya, ada keterangan. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Nah, apa yang dimaksud dengan klausa? Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau dia dalam satu kalimat itu, dia ada satu klausa, ada yang 2 klausa. Ada yang satu subjek dan predikat, ada yang 2 subjek dan predikat. Nah, di sini ada contoh kalimat. Andi menghabiskan 1 piring makanan, padahal 1 jam yang lalu Andi baru saja menghabiskan 1 bungkus mie instan. Nah, di sini ada 2 klausa. Dari satu kalimat ini terdapat 2 subjek dan 2 predikat. Klausa yang pertama, Andi menghabiskan 1 piring makanan. Kemudian klausa yang kedua itu adalah 1 jam yang lalu Andi baru saja menghabiskan 1 bungkus mie instan. Nah, untuk menyambung kata sambung atau konjungsinya itu ada kata padahal. Itu adalah konjungsi antar kalimat yang menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Nah, di situ kita lihat dalam satu kalimat itu terdapat 2 klausa. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis kalimat yang berkaitan dengan materi bab 1. Ada beberapa jenis kalimat yang memiliki ciri yang berbeda, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, nanti ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat imbuhan meng. Imbuhan meng itu seperti memukul, melempar, melihat. Nah, itu semua imbuhan meng. Kalau ada kata-kata
yang diawali dengan imbuhan meng berarti itu adalah kalimat aktif. Selanjutnya kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang di dalamnya menggunakan imbuhan di. Nah, perlu kita ketahui ada namanya imbuhan di dan ada namanya kata depan di. Nah, itu berbeda ya. Imbuhan di digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau proses yang dilakukan. Imbuhan di penulisannya itu diserangkaikan atau disambung. Nah, itu imbuhan di, sedangkan kata depan di digunakan untuk menunjuk pada keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, kata depan di itu ditulisnya terpisah dengan kata yang mengikutinya. Beda dengan imbuhan di yang tadi, dia ditulis bersambung. Kalau kata depan di ditulis terpisah. Nah, di situ ada contoh untuk imbuhan di dan kata depan di. Bisa diperhatikan bedanya. Jika imbuhan di dengan kata dipukul berarti di situ ada suatu proses, sedangkan di belakang dan di suatu siang itu menunjukkan keterangan tempat dan keterangan waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif contohnya adalah ibu memasak nasi di dapur. Nah, kata memasak itu dia berimbuhan meng. Nah, di situ memasak, memukul, kemudian melihat, semuanya imbuhan meng. Kalau ada seperti itu, imbuhannya berarti itu adalah kalimat aktif. Nah, jika kita pasifkan kalimat aktif tadi, dia akan berubah. Nasi itu dimasak oleh ibu. Nah, di situ dia menggunakan imbuhan di, bukan kata depan ya, ini imbuhan. Jadi penulisannya diserangkaikan karena di situ ada suatu proses atau suatu tindakan. Nah, itu adalah contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan buka kembali materi kelas 8 atau kelas 7 juga ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang kata. Kata adalah sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Nah, kata ini ada banyak, dibagi menjadi beberapa jenis atau kelas kata. Nah, ini dia ada beberapa kelas kata, yaitu kata teknis, kata kerja, kata benda, kemudian ada kata tugas, dan kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum dan khusus ini nanti akan digabung. Yang pertama kata teknis. Kata teknis adalah kata yang mengacu pada satu bidang ilmu tertentu. Contoh, kata plankton, mamalia, ekosistem, habitat itu merupakan kata teknis yang digunakan pada bidang biologi, bidang ilmu biologi. Sama seperti kata tata buku, piutang, debit, kredit itu merupakan kata teknis yang hanya digunakan dalam bidang ekonomi. Kemudian kelas kata yang selanjutnya ada kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan bahwa ada suatu proses atau tindakan yang dilakukan. Nah, di situ contoh kata pukul, di situ ada suatu tindakan. Kemudian kata benda adalah kata yang menunjukkan suatu benda atau barang konkret atau abstrak, terlihat atau tidak. Nah, contoh meja, kursi, itu semua adalah kata benda yang terlihat. Selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki makna jika tidak ada kata yang melekatinya. Nah, itu kata tugas. Mungkin kalian banyak yang belum tahu apa itu kata tugas. Kata tugas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung. Nah, contohnya konjungsi atau kata penghubung itu ada kata dan, dengan, serta, atau, tetapi, namun, sedangkan. Nah, itu adalah kata penghubung. Entah itu kata penghubung antar kata atau antar kalimat, juga antar paragraf. Kemudian kata depan.
Kata depan itu juga kata tugas. Contoh di, ke, dari, pada, kepada, akan, oleh itu adalah kata depan. Selanjutnya kata seru. Wah, hei, aduh, ayo. Nah, dan lain-lain itu adalah kata seru. Ada kata sandang. Kalau ada kata sang, si, para, itu adalah kata sandang. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah partikel. Partikel itu adalah kata lah, kah, tah, pun. Nah, itu semua adalah partikel. Materi selanjutnya adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum atau disebut hipernim merupakan kata yang cakupannya luas. Sedangkan kata khusus atau disebut hiponim adalah kata yang maknanya sempit. Sebagai contoh, di sini saya buat satu kata umum, yaitu kata buah. Nah, kata buah ini kata umumnya, kemudian dibagi menjadi beberapa kata khusus. Yang pertama mangga, pepaya, jeruk, semangka. Nah, itu merupakan kelompok dari buah. Jadi, kata buah ini adalah secara umumnya, dan kata mangga, pepaya, jeruk, semangka ini secara khususnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih.